Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah berikan kita kesempatan untuk kita ngaji lah kitab baru ya. Namanya kitabnya Minhajul Arifin. Mana semoga dengan kita ngaji kitab ini bertambahlah wawasan dan Allah anugerahkan kita ilmu-ilmu ini ya, untuk membawa kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Mana semoga dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat kita penuh dengan keberkahan tuh, penuh dengan petunjuk. Jadi keberkahan itu yang menghadirkan petunjuk-petunjuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita dalam beragama dengan penuh keyakinan kita, dengan penuh etikat kita, kaidah kita, ilmu-ilmu kita ini membuat kita memiliki modal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawarul qulubil arifin bi dzikriha. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Dia memberikan cahaya kepada hati-hati, kepada setiap hati orang-orang yang arifin, orang yang mengenal Allah. Dengan apa? Bizikriha, dengan terus banyak mengingat Allah. Jadi siapa sih orang-orang yang sibuk hatinya mengingat Allah itu orang yang Allah tembakkan cahaya itu ke dalam hatinya itu. Makanya orang kalau kita ingat Allah itu, berarti Allah sedang memberikan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa kepada kita. Makanya kalau para arifin, dia mengingat Allah itu di setiap degup jantungnya, kedipan matanya, setiap keadaan zahir batinnya dia hanya sibuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah dia sedang bekerja ataupun dia dalam keadaan asbab ataupun tajrid, dia hanya sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terus-menerus hatinya Allah tembak itu dengan cahaya ilahiyah itu, sehingga tampil pada dirinya itu bizikriha, sibuk hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kayak awal seorang murid untuk mengenal Allah yang banyak-banyak berzikir. Tapi ketika dia sudah sampai kepada wusul gitu, udah wusul dia kepada Rabbnya, zikir dia adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ketika dia masih terhijab, zikir dia adalah sesuatu yang dikehendaki oleh diri dia itu. Apa kehendaknya? Tujuannya untuk mengenal Allah. Tapi ketika dia telah mengenal Allah, zikirnya adalah sesuatu yang udah dikehendaki oleh Allah. Dia udah gak punya kuasa atas dirinya. Lisannya berzikir, hatinya berzikir, zahir batinnya berzikir, itu udah hak Allah, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan kalau kita kan zikir kita ini masih kehendak diri kita, agar sebab tujuan kita untuk bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gak muluk-muluk, kita masih tobat baru kemarin. Masuk belajar agama aja masih pelentang-pelentong kita. Tarekoh aja kita terus berupaya masih untuk istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, serta Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Ya udah baru zikir beberapa tahun udah ngerasa wali, kan penyakit. Memang ada fadilah, ganjaran, karunia, tapi bukan sesuatu yang harus engkau banggakan. Kita
pantaskan diri kita pada keadaan diri kita ini. Pantas gak kita ini sebagai wali? Atau wali itu kan artinya kan kekasih Allah itu. Sibuk gak kamu kepada Allah? Nah itu yang bisa jawab masing-masing lah. Semoga suatu saat di dalam takdir kita, sebelum kita wafat, kita termasuk orang-orang yang Allah berikan anugerah untuk terus mengingat Allah di setiap zahir batin kita. Amin Allahumma amin. Jadi siapa sih orang-orang yang Allah tembakkan cahaya ke dalam hatinya dan dia sibuk untuk terus mengingat Allah? Ya itulah para arifin, itu arif billah. Mereka sibuk hanya mengingat Allah di setiap keadaan. Kita bukan, kalau kita malah ngajak orang mengingat Allah sesuai dengan apa yang keadaan kita inginkan kan. Nah, kita tuh ngajak orang takwa dengan masih teks. Kita ngajak orang takwa dengan apa yang kita yakini harusnya begini kayak gitu. Sedangkan para arifin itu, dia mengajarkan setiap hamba takwa pada keadaan dia. Kalau dia seorang pekerja, ya takwa, caranya bertakwa kepada Allah saat kamu di asbab seperti ini. Oh dia tajrid, ini kamu dalam keadaan tajrid, ayo takwamu begini kepada Allah. Lihat seorang tentara, ayo kamu tentara takwanya begini. Oh pedagang, ayo kamu pedagang, ayo takwa kepada Allah. Kayak gimana caranya? Ya saya ini begini, takwa kepada Allah. Ini enggak, oh no, udah tinggalin itu, ayo kita ya jalan, kita bertakwa kepada Allah, ya kamu ikut saya lah gini. Tinggalin itu perbendaharaan dunia. Wah, ini orang yang nontonnya aja masih terhijab, gimana mau nonton orang buta, nonton orang buta. Ya, wa 'inda sanatihim bisyukriha, yang mana sedikit pun itu mereka itu dari pengucapannya, tidak ada yang keluar dari ucapannya itu kecuali apa itu? Terus bersyukur itu kepada Allah. Jadi bawaan jiwanya bahagia aja, tenang aja. Dia sibuk hanya untuk bersyukur kepada Allah. Ya, udah mengingat Allah, dia sibuk bersyukur. Dia keadaan enak atau enggak enak, ya dia sibuk bersyukur. Jadi aneh ingat kisah ketika Imam Syakhi al-Balkhi itu datang kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Lalu Imam Syakhi al-Balkhi kayak gini bertanya, wahai Junaid, bagaimana keadaan iman orang-orang di daerahmu? Wahai Syakhi, kami di sini bila kami dalam keadaan susah kami bersabar. Bila kami dalam keadaan yang penuh karunia, kami bersyukur. Nah, itulah iman kami, wahai Syukaik, kata Imam Junaid al-Baghdadi itu. Lalu kata Imam Syukaik al-Baghdadi, kalau kayak gitu tuh anjing tuh. Kaget Imam Junaid. Anjing. Emang bagaimana keadaan iman orang-orang di daerahmu, wahai Syukaik? Kalau kami di daerah kami, bila kami dapat keadaan yang penuh karunia, kami bersyukur. Dan bila kami mendapatkan keadaan yang benar-benar buruk atau musibah atau ujian, kami juga bersyukur. Kayak gitu. Jadi apapun keadaannya, kami hanya sibuk bersyukur kepada Allah. Nangis Junaid mendengar itu. Sungguh iman kami ini masih dusta, wahai Syukai, kata Junaid. Jadi para arifin itu lisannya tuh sibuk kayak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun dia tidak akan pernah lihat kekurangan atas takdir atau suratan yang hadir dalam kehidupannya itu. Dia nggak pernah melihat kekurangan atas takdir dan suratan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupannya. Yang dia lihat adalah segala hal yang tampil pada kehidupannya secara zahir dan batin adalah karunia ilahiyah. Akhirnya dia sibuk aja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baru arif billah. Kita masih jauh kalau kita.
wa umur jawarihim bi khidmatihi, dan tidaklah mereka melakukan beberapa perkara atau apapun yang mereka kehendaki kecuali mereka jadikan itu sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun tuh. Jadi seperti yang bilang tadi, ya udah apapun keadaannya itu jadi ibadah sama dia. Nggak ada ini ibadah, ini nggak ibadah, nggak ada. Para arifin udah nggak ada yang kayak gitu. Ini ibadah, ini nggak ibadah. Ini nggak ibadah, ini ibadah. Kalau kita kan masih dari tidak ibadah kepada tidak ibadah. Nah, sekarang kita lagi nggak ibadah, ntar kita sholat 5 waktu baru ibadah. Nanti setelah sholat 5 waktu nggak ibadah lagi tuh kita. Nggak merasa ibadah. Jadi ibadah kita ketika sholat aja atau ketika zikir aja. Padahal Allah terus ngajarin kan. Makanya sekali sebulan karena kita nggak, sekali setahun karena kita nggak paham tuh keadaan begitu, Allah kasih tuh kita puasa sekali setahun. Biar apa? Engkau memahami hikmah bahwa seharusnya manusia itu setiap dia sadar dalam keadaannya kayak gitu. Ibaratnya dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi, itu nilainya semua harusnya ibadah. Makanya Allah, karena manusia tidak memahami itu, Allah kasih itu syariat kita puasa. Hikmahnya kita puasa itu agar kita menyadari bahwa sebenarnya keadaan manusia harusnya seluruh keadaannya ibadah. Bahkan Imam Ghazali bilang tidurnya seorang yang berilmu itu ibadah. Bahkan kalau bisa ketika engkau tidur itu nilainya pun ibadah. Cakep. Ini para ahli-ahli tasawuf, guru-guru kita semua ngajarin kita ini seperti ini. Jadi beribadahlah kamu pada keadaan yang sedang kamu jalani, yang sesuai dengan ketentuan yang Allah telah tentukan. Jadi semuanya nilainya ibadah, nggak ada yang nggak ibadah. Kayak gitu, kamu berdagang nilainya ibadah. Nah ini kita ngelihatnya ibadahnya ya di taklim aja ibadah. Pulang dari taklim nggak ada nilainya ibadah, penyakit. Ibadah hanya di kelompoknya aja gitu. Di luar kelompoknya orang-orang itu gak ibadah, itu penyakit lah. Ini penyakit. Ini kan yang terjadi di akhir zaman. Akhirnya apa? Syariat kita ambil, seharusnya itu mendidik kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Syariat itu sebagai jalan agar kita mudah untuk mengenal Allah, tapi ternyata syariat kita gunakan untuk menimbang dan menilai ibadah orang lain. Ya ini kan yang terjadi. Karena sibuk tuh kita. Akhirnya merasa lebih baik, merasa jalan mereka lebih bagus. Nah, ini penyakit. Gak seperti itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, gak seperti itu. Makanya para arifin itu luar biasa. Dia membimbing dengan rohaniah baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit pun dia tidak punya kuasa atas dirinya. Bahkan hawa nafsunya sendiri telah tunduk. Allah tundukkan, bukan dia yang menunduk, Allah tundukkan, sehingga terwarisi mereka akhlak-akhlak rabbaniyah. Baru mereka mengajak manusia kepada Allah. Nah ini kita nafsu, hawa nafsu kita aja masih bergejolak, amarah kita aja masih bergejolak. Nggak ada duit aja masih puyeng. Ya, nggak makan seminggu ya masih puyeng. Nah, aku arif be. Allah. Enggak lah. Rahmat Allah itu luas. Kadang Allah bisa memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya sesuai apa yang Allah inginkan, bukan sesuai apa yang telah hamba itu lakukan. Bila Allah ingin mengangkat seorang wali dari golongan orang pendosa, ya suka-suka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha menghendaki apa yang dia kehendaki. Allah yang berkehendak, bukan kita yang berkehendak. Makanya jangan menilai orang dengan teks agama. Kita ini terlalu banyak menilai manusia dengan teks agama. Ya, jadi para arif billah itu semua keadaan, perbuatan yang dia lakukan yang sesuai dengan takdir, pokoknya dia jadikan nilainya semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fi riyadul insanu
yarta'un. Yang mana mereka itu sibuk riadoh gitu. Riadoh ya, sibuk beriadoh kepada Allah. Nah, jadi ketika di antara mereka itu para arif billah itu sibuk dalam beriadoh. Ketika manusia-manusia itu lalai dengan sukacita, yarta'un, bersukacita lah, foya-foya, bahagia. Jadi manusia lagi memenuhi hawa nafsunya. Para arif billah ini enggak, dia sibuk riadah ya kepada Allah. Berarti menyepi ke gunung enggak lah. Ya dia kerja tapi dia sibuk riadah aja, hatinya riadah, akalnya riadah. Apa kerja, misalnya kerja riadah, dia enggak sibuk, dia enggak ngeluh dengan capeknya kerjaan itu. Dia hadirkan bahagia, dia anggap ini adalah karunia. Itu kan riadah, sulit nggak tuh? Sulit kan? Dia riadah itu. Akhirnya terdidik dan jiwa dia untuk apa? Memahami setiap keadaan yang telah Allah takdirkan. Wa ila awkarul muhabbati ya'awuna. Sehingga terisi itu, sehingga terisi pada jiwa mereka itu, relung terisi kepada relung jiwa mereka itu, cintalah kepada Allah dengan mencintai setiap penciptaan yang Allah ciptakan. Jadi para arifin itu dia sibuk riadah, walaupun manusia berfoya-foya gitu, dia sibuk riadah, tapi dia di hati dia itu tetap hadir kecintaan kepada Allah, yang mana tampak kecintaannya itu kepada apa-apa yang Allah ciptakan. Itu para arif billah. Kalau kita kan enggak, belajar baru sehari gitu ya udah pendekar turun gunung ya. Udah merasa bener ngukumin orang kayak Tuhan aja. Ini neraka, ini surga, ini neraka, ini surga. Wa iyadu billah. Wa dzakkarhum fa dzakkarha. Sehingga yang mana ingat mereka itu sebab Allah yang kasih ingat. Udah mereka ketika seperti itu udah cinta sama Allah, hadir kecintaan yang sangat tinggi, udah dah, baru dah kecintaan, mengingatnya mereka para arifin itu sebab Allah yang kasih ingat kepada Allah. Wa ahabbahu wa ahabbuha. Kecintaan mereka itu sebab Allah yang kasih cinta tuh. Allah dulu yang cinta. Mereka ingat enggak Allah yang ingat duluan ke mereka, makanya mereka ingat kepada Allah. Mereka merasakan tuh yang kayak gitu. Mereka cinta kepada Allah enggak, Allah cinta dulu ke mereka. Mereka ngerasain itu sehingga Allah kasih cinta kepada mereka sampai mereka mencintai Allah. Waridha anhum waridha anha. Mereka ridho dan ridho mereka, sehingga keriduan atas mereka itu sebab keriduan yang mana Allah berikan atas keriduan Allah itu Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka itu ridho kepada Allah. Kalau nggak bisa kita ridho kepada Allah. Kalau kita merasa bahwa kita yang beribadah,
Allah yang kasih kita karunia ibadah, sehingga kita beribadah sebab Allah kasih kita karunia ibadah, bukan karena kita bisa beribadah. Enggak. Kalau Allah cabut karunia itu, nggak mungkin Anda bisa beribadah. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Ya. Ra'isuman lahum al-ihtikar. Dan andai mereka memimpin itu, mereka nggak merasa mereka memimpin. Mereka nggak merasa memimpin. Andai pun mereka memimpin, mereka nggak merasa memimpin. Andai pun mereka memimpin itu nggak dengan sesuatu yang didikte dengan akal pemikiran mereka, enggak. Ra'sun man lakum al-iftikari wan nadami amaruhum al-adtar al-adtarar. Mereka itu mereka kalau menjadi imam gitu, mereka menjadi pemimpin itu, mereka nggak merasa mereka itu pemimpin. Mereka nggak tahu mereka itu dianggap pemimpin itu aja, mereka nggak tahu tuh para arifin. Dia syekh gitu, dia nggak tahu dia situ. Orang anggap dia guru itu aja dia nggak tahu. Dia nganggapnya bahwa dirinya sama dengan manusia yang lainnya. Makanya dia nggak memimpin itu. Andai pun dia terlihat memimpin oleh orang lain, dia nggak merasa bahwa dia itu pemimpin, itu nggak merasa dia. Dan dia andai pun memimpin atau dia jadi seorang guru atau seorang syekh atau menjadi seorang pemimpin gitu, dia nggak memimpin dengan, dia nggak didikte dengan pemikiran atau sistem yang dia pahami oleh akalnya, enggak. Dan dia tidak memimpin itu nggak dengan ancaman. Orang tenang aja bersama dia. Itu para arifin. Orang tenang aja bersama dia. Dan dia ketika menjadi seorang pemimpin, dia nggak memaksa gitu. Orang nyaman, udah tenang ya, nyaman aja ketika bersama dengan para arif billah ini, para arifin ini. Nggak ada kegelisahan dalam hati mereka ketika mereka bersama seorang arif billah. Illamahum da'u dhunubi. Ilmu mereka itu makanan untuk setiap dosa gitu. Jadi maknanya apa? Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajarkan, itu membuat kita lebih baik, membuat kita kembali rujuk kepada Allah, hati kita mengingat Allah. Jadi ilmunya itu membasuh setiap kegelapan dalam diri kita secara zahir ataupun batin, sehingga terdidik diri kita, dirapikan zahir batin kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Warafahum tibbil qulub, yaitu yang mana kebijaksanaan mereka itu seperti obat bagi hati kita. Ya, kebijaksanaan, kemakrifatan, pemahaman mereka, apa yang keluar dari jiwa mereka itu jadi obat buat hati kita. Hati itu kan bergejolak gitu ya. Kan ya muka al-qalbi gitu. Al-qalbi ya hati itu kan bergejolak gitu. Hati itu berbolak-balik. Jadi dua lah. Ada dua cara untuk membuat hati itu tenang. Yang pertama adalah dengan memperbanyak
bizikriha, mengingat Allah. Dan yang kedua adalah suhbatul aulia atau suhbatul arifin. Duduklah, bertemanlah dengan seorang arif. Jadi hati kita bisa menjadi tenang dengan dua hal itu. Pertama, memperbanyak zikir. Kedua, kita bersama dengan seorang arif billah. Ya. Itu akan menjadi obat hati. Itu akan menjadi obat hati. Sehingga kalau hati itu sudah terobati, hati itu sehat, maka akal pun sehat. Nah, kalau sudah akal sehat, maka hati dan akal sehat akan mendidik panca indera secara zahir dan batin untuk melihat perkara-perkara yang baik. Sehingga zahir pun melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kan begitu. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Kimiyatus Sa'adah kan begitu ya. Fahum musabbihu anawarul hajatiha. Dan mereka itu para arifin itu ya, mereka itu para arifin itu laksana cahaya di pagi hari lah. Ya itu. Jadi orang kalau pagi itu kan yang dinanti-nanti orang apa sih? Ya pagi hari. Kenapa? Agar mereka bisa beraktivitas, ya kan? Mereka bekerja sehingga mereka bisa melihat alam dengan jelas, ya kan? Apa sih yang dinanti oleh kita ini ketika pagi hari itu apa sih? Ya, kita kan menunaikan hajat-hajat kita itu ketika di pagi hari kan gitu. Agar apa? Agar kita bisa berkendara dengan nyaman. Kita bisa melihat dengan jelas. Ya. Kita bisa bertemu orang. Nah, arif billah itu seperti itu. Seperti cahaya di pagi hari itu untuk menunaikan hajat-hajatmu itu. Arif billah itu seperti itu. Para arifin itu seperti itu. Wa mufattihi fadha'inul hikmah, yang mana dia membukakan pintu-pintu membukakan pemahaman hikmah lah. Kalau kita bersama mereka, oh iya. Makanya kita kalau dengar para arifin, oh iya ya, oh iya ya. Nah itu, kalau kita duduk sama para arif billah itu kan begitu. Kebuka hikmah. Akal kita terbuka pemikirannya, hati kita terbuka pemahamannya, karena masuk itu cahaya hikmah. Imamuhum khamarut talla', yang mana mereka itu juga bagaikan bulan yang penuh harapan gitu. Kalau orang lagi tersesat di tengah hutan, yang mereka harapkan kan bulan purnama itu, sehingga tampak sehingga cahaya bulan itu menerangi kan orang-orang yang berjalan pada gelapnya malam, sehingga mereka tahu keadaan di sekitar diri mereka sebab cahaya bulan itu. Makanya Syekh Ali Harazim dalam Muqaddimah kitab Jawahirul Ma'ani kan begitu. Kekasih Allah itu dia itu seperti bulan purnama tuh, ditaruh di langit tauhid, menjadi bulan yang menerangi orang yang sedang berjalan di kegelapan malam. Itu para kekasih Allah, mereka yang telah usul
dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kata Syekh Ali Harazim dalam kitab Jahrul Ma'ani dalam mukadimahnya itu. Nah, ini para arifin itu seperti bulan yang penuh harapan baik, kayak gitu lah. Qaiduhu menurus sati', yang mana setiap apa yang mereka yakini itu, ya, apa yang mereka yakini, keyakinan, setiap keyakinan mereka itu seperti cahaya yang berkilauan gitu. Para arifin itu keyakinan mereka itu seperti cahaya yang berkilauan. Kagum kita dengan keyakinan mereka itu. Terasa nyata. Mereka membagi apa yang mereka yakini kepada kita, dan keyakinan itu ketika masuk kepada kita, cahaya itu masuk kepada kita, itu berkilauan di dalam diri kita. Itu menghadapi kehidupan itu dengan itu rasanya bahagia. Akhirnya Allah kuatkan itu kan dalam firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya para kekasih Allah itu nggak ada merasa kegelisahan dan rasa takut. La khaufun wa la yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bimbang, was-was bisa menghadapi dunia ketika di dunia dan di akhirat. Nggak ada. Itu kekasih Allah, itu para nabi, para rasul dan para kekasih Allah itu nggak ada rasa-rasa begitu. Mantap keyakinan mereka. Wasaidul mawali wal arabi, yang mana pimpinan mereka itu adalah mereka dipimpin, ya, yang mana tuan mereka kayak gitu, tuan mereka penghulu lah, yang mana penghulu para arifin itu adalah penghulunya para wali dan bangsa-bangsa Arab, yang mana mereka itu dipenghului lah, kayak gitu. Yaitu siapa? Tuan mereka itu adalah tuan penghulu para wali dan bangsa Arab. Siapa? Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi di sini kias mau dikasih tahu, ruhaniyah para arifin itu ya Rasulullah itu sendiri. Jadi ruhaniyah Rasulullah itu, ruhaniyah para arifin itu Rasulullah itu sendiri. Rasulullah wafat, cahayanya pindah ke Abu Bakar. Abu Bakar wafat, cahayanya pindah. Ya udah, cahaya Rasulullah pindah akhirnya kepada para mursyid-mursyid yang kamil, itulah para arifin. Mursyid-mursyid yang kamil. Dia membimbing dengan apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi. Apa yang baginda Nabi kehendaki adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya kalau dibelek itu dada para arif billah itu, ya Nur Muhammad juga, ya, luar biasa. Makanya di Bidatul Hidayah kan Imam Ghazali, barang siapa yang duduk bersama ulama maka dia seperti duduk dengan Rasulullah. Barang siapa yang menatap ulama, dia seperti menatap Rasulullah. Ulama yang mana? Ulama yang usul sampai pada wilayah kearifan, usul ya, rohaniyahnya sampai kepada kemarifatan, mengenal Allah, dia bersama Allah di segala keadaan. Ya, ulama yang seperti itu. Nah, antum lihat dia sama seperti melihat Nabi. Antum bersama dia sama seperti bersama dengan Nabi. Itu ulama yang seperti itu. الثمرة زكية من الشجرة المبرقة.
dan keuntungan dari setiap keberuntungan itu, yang mana mendapatkan, yaitu bagi Nabi, yaitu Rasulullah itu adalah keuntungan dari semua keberuntungan, dan dia adalah apa, induk lah dari semua keberkahan. Bila banyak keberkahan di dunia ini, induknya itu ya Rasulullah. Allati asalihat tauhid, dialah akar dari ketauhidan, asal dari ketauhidan itu Rasulullah. Mencintai Rasulullah itu sama seperti engkau menyempurnakan ketauhidanmu. Memuliakan Rasulullah sama saja engkau menyempurnakan ketauhidanmu. Mencintai Rasulullah, menyempurnakan Rasulullah, memuliakan keturunan Rasulullah, sama saja engkau menyempurnakan ketauhidanmu. Luar biasa. Wafarriha at-taqwa, dan dengannya lah kamu berjalanlah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa menuju kepada ketakwaan kecuali dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya sang pengarang kitab memberikan dalil Qur'annya. Apa itu? Surat An-Nur ayat 35. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. La syarqiyyati wala gharbiyyati yakadu zaytuha yudi'u walau lam tamsashu narun nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha'u wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Itu dalilnya itu. Surat An-Nur ayat 35 dan ayat 40, An-Nur surat 40. Apa itu? Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sallallahu alaihi wasallam. Salatan ta'aluha fi samawati asharaha wa ta'allu fi jannani al-khulud al-khalladi anwariha wa tattibi fi musyahadal anbiya'i akhbaraha wa ala alihi tahirina wa ashabiha al-muttahhirina. Nah, itu dari Al-Qur'annya, ntar baca sendirilah di Qur'annya. Oke, semoga salawat salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini masih mukadimahnya ya. Yang mana beliau itu dimuliakan lah oleh langit dan bumi kayak gitu. Beliau itu diagung-agungkan lah oleh seluruh isi langit dan bumi. Dan beliau adalah cahaya yang tampak jelas dan yang tersembunyi lah. Dan beliau juga lah obat. Dan beliau juga pelipur semua nabi
penyempurna lah atas persaksian setiap nabi. Ketika semua nabi diutus, mereka nggak akan sempurna tuh. Sebelum sebelum diutus, mereka harus menyaksikan tuh, mengetahui hakikat baginda Nabi Muhammad SAW, baru mereka boleh berdakwah. Gitu. Makanya, dan dialah Nabi yang menjadi apa menjadi saksi atas dakwah para nabi gitu. Dan semoga salam dan salam juga tercurah kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang termasuk orang-orang yang suci. Alhamdulillah, ini baru mukadimah. Besok insyaallah kalau misalnya ini kita lanjutkan masuk ke bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil Muqlid wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.